Perkenalkan, nama saya Ramadana. Saya dari Prodi Teknik Industri UPRI, Fakultas Teknik, mata kuliah Otomasi Sistem Produksi dari kelas A2 2018. 1. Otomasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Tujuan otomasi salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan, citra, dan otomasi itu sendiri. Otomasi tidak lagi bekerja secara manual yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan karena kegiatan bersifat rutin. Sebagaimana mestinya, mesin jarang terjadi kesalahan. Manfaat otomasi: mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya dan kesalahan. Yang keempat, meningkatkan layanan terhadap suatu produk. Gerbang logika adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logika menjadi sebuah sinyal keluarga logika. 7 jenis gerbang logika, salah satunya adalah gerbang AND. Apabila semua salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. 3. Programmable Logic Controllers, atau yang disingkat dengan PLC, dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh penggunanya yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. A. Central Processing Unit, atau yang disingkat menjadi CPU. Bagian ini merupakan otak atau jantung PLC, karena bagian ini merupakan bagian yang melakukan operasi pemrosesan program yang tersimpan dalam PLC. Bagian CPU, power supply, addressable memory, VCAD, memory, prosesor, battery backup. B. Programmer atau monitor. Programmer dilakukan melalui keyboard sehingga alat ini dinamakan programmer. C. Modul input dan output. Input merupakan bagian yang menerima sinyal elektrik dari sensor atau komponen lain, dan sinyal itu dialirkan ke PLC untuk diproses. Output adalah bagian PLC yang menyalurkan sinyal elektrik hasil pemrosesan PLC ke peralatan output. Printer. D. Printer. Alat ini memungkinkan program pada CPU dapat di print out atau dicetak. E. The program record atau player. Alat ini digunakan untuk menyimpan program dalam CPU. Pada PLC yang lama digunakan tape sistem floppy disk. Semua inilah yang diperlukan dalam industri nanti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. A. Topologi bus. Topologi bus terdiri dari beberapa komputer disambungkan kepada satu kabel utama dengan menggunakan terminator. Kelebihannya adalah senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan node tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan. Kekurangannya adalah jika kabel tulang belakang atau nama-nama node-nya bermasalah, rangkaian tidak dapat berfungsi. B. Star. Topologi star menjambungkan setiap node ke hub atau switch. Data yang dihantar dalam topologi bintang atau melalui hub atau switch sebelum ke destinasinya. Hub juga berfungsi mengawal dan menyelia pengantaran data dalam rangkaian. Kelebihannya adalah mudah untuk menyambungkan kabel rangkaian, mudah mengenal pasti masalah, tiada gangguan pada sistem rangkaian apabila menyambung atau membuang peralatan dalam rangkaian. Kekurangannya adalah memerlukan kabel yang panjang,
Sekiranya hub gagal fungsi keseluruhan rangkaian tidak dapat beroperasi. Kos pemasangan yang lebih berbanding topologi bus. C. Mesh. Pada topologi mesh, tiap komputer terhubung langsung dengan komputer lain. Setiap komputer mempunyai jalur sendiri-sendiri dengan komputer lain, sehingga tidak akan terjadi collision domain. Kelebihannya adalah apabila ada salah satu jalur pada komputer putus, komputer masih dapat berhubung dengan jalur yang lain. Kekurangannya adalah Ethernet dan kabel yang banyak sehingga dibutuhkan dana yang besar. D. Ring. Topologi ring menghubungkan komputer dalam satu bentuk lingkaran kabel. Sinyal yang dikirim akan berkeliling dalam satu arah dan melalui tiap komputer. Kelebihannya adalah mampu mengirit kabel, dan kekurangannya adalah jika terputus satu, maka yang lain akan terputus. E. 3. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Kelebihannya adalah memiliki jaringan yang lebih besar. Kekurangannya, pengolahan yang tergolong sulit, dapat melumpuhkan semua jaringan. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.